sewa, lease prepayment. Ya, sewa di luar muka ya. Kos peralatan yang diperoleh PPE ya. Kos untuk proses pencarian aplikasi untuk menemukan riset baru gitu ya. Nah, ini R&D. Kemudian kos yang terjadi dalam pembentukan perusahaan. Kita belum pernah bahas ini ya. Jadi masuk beban. Nanti ada juga yang masuk beban ditangguhkan. Nah, kalau beban ditangguhkan itu masuk dalam kelompok aset lain-lain. Kemudian rugi operasi yang terjadi ketika memulai sebuah bisnis, ya, start out of a business. Masuk mana ini? Rugi operasi. Ya. Biaya pelatihan yang terjadi dalam memulai satu divisi baru atau new operations. Masuk biaya. Kos pembelian hak franchise, waralaba. Aset tidak bersud, ya, intangible asset. Goodwill yang dihasilkan secara internal. Tidak boleh, ya. Goodwill itu hanya boleh diakui melalui transaksi akuisisi, gitu ya. Jadi kalau diciptakan secara internal nggak boleh itu, nggak dicatat itu. Kos pengujian produk R&D, ya. Goodwill yang diperoleh dari proses pembelian perusahaan. Nah, ini boleh ya dicatat dalam intangible assets. Kos untuk mengembangkan hak paten, biaya riset dan pengembangan. Kalau nanti hasilnya paten ya itu dicatat sendiri ya. Kos pembelian hak paten dari seorang penemu ya. Kalau ini baru hak paten, intangible assets. Legal cost yang terjadi dalam mengamankan hak paten kita. Sekarang kalau kita memiliki hak paten kan ada konflik yang harus diselesaikan lewat pengadilan gitu ya. Seperti misalnya apa ya kemarin saya sempat baca itu ayam geprek apa itu ya. Lalu ada yang buat nama ayam geprek yang sama gitu. Nah, itu kan diselesaikan lewat pengadilan itu. Meskipun menang nggak tetap kita ngeluarkan biaya kan itu. Nah, itu masuk intangible. Ya nanti dikapitalisasi itu. Unrecovered cost, nah ini juga sama ya. Biaya-biaya yang tidak tercover yang dikeluarkan untuk menyelesaikan tuntutan hukum yang kita menangkan untuk melindungi hak paten kita, ini juga masuk ke intangible. Cost untuk menghasilkan formulasi produk alternatif, R&D. Cost untuk membeli hak cipta, copyright, intangible. Biaya pengembangan yang terjadi setelah memperoleh economic viability, intangible. Ya. Piutang jangka panjang, ya investasi ya. Kemudian kos pengembangan untuk merek dagang. Nah, jadi kalau kos pengembangan, kalau tidak ada keterangan apa-apa itu harus dibiayakan. Yang boleh masuk intangible itu yang memenuhi kriteria apa tadi? Economic viability. Kos pembelian merek dagang.
intangible. Ya. Nah, kemudian di sini ada cost lain yang mirip dengan R&D cost, misalnya startup cost untuk apa? Operasi baru itu ya divisi baru gitu ya. Ini harus dibiayakan saat terjadi. Kemudian initial operating losses tidak boleh dikapitalisasi. Kalau tidak boleh dikapitalisasi berarti harus tetap diakui sebagai rugi operasi gitu ya. Kemudian biaya advertensi harus dibiayakan ketika terjadi ya. Ini yang mirip-mirip dengan R&D cost. Oke, sekarang hitung jumlah yang harus dilaporkan sebagai biaya riset dan pengembangan. Ya, ini ada kos peralatan yang digunakan dalam proyek R&D di masa mendatang selama 5 tahun. Ada bahan baku, ada fee konsultasi, biaya personalia, biaya tidak langsung, bahan baku yang dibeli. Ya, total biaya R&D itu sebesar ya 403.000. Ya, jadi kos peralatan itu yang diakui ya depresiasi atau penyusutan per tahun gitu ya. Kemudian bahkan bahan baku yang dibeli untuk proyek R&D yang akan datang, ya, sekarang kan belum dipakai, berarti belum diakui. Tapi kalau dipakai sekarang itu sepenuhnya diakui. Oke, kemudian bagaimana kita menyajikan intangible assets? Intangible asset itu dilaporkan di laporan posisi keuangan. Ya.